Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Fauzi Sanjabir. Selama beberapa menit ke depan kita akan membaca menelah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya dan tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menilai tak mungkin seseorang yang ikut dalam konsentrasi politik tak mau dukungan dari para santri dan umat Islam. Setiap konsentrasi politik juga di Indonesia itu selalu memperhatikan dukungan umat Islam dan kaum santri. Tidak mungkin orang ikut konsentrasi politik kok mengatakan saya tidak mau santri, saya tidak mau Islam. Itu tidak mungkin, kata Mahfud dalam pidatonya di acara peringatan Hari Santri Nasional (HSN) di kantor Kemenkum Polhukam Jumat 21 Oktober 2022. Mahfud menjelaskan bahwasannya kaum santri saat ini sudah mengalami mobilitas vertikal sosial yang sangat tinggi. Berbagai peran dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan juga diisi oleh para santri. Karenanya ia menyinggung realitas ini menjadi bukti bahwa umat Islam tidak dibenci dan ditakuti dalam proses politik di Indonesia saat ini. Pertanyaannya, sebenarnya apakah sejarah kiai dan santri pernah terlepas dari aspek politik? Karenanya ia menyinggung realitas ini menjadi bukti bahwa umat Islam tidak dibenci dan ditakuti dalam proses politik di Indonesia saat ini. Pertanyaannya, apakah sejarah kiai dan santri tak pernah terlepas dari apakah ulama, santri, dan pesantren merupakan simbol kekuatan yang nyata pengaruhnya? Dan juga apakah kiai masih dijadikan marji bagi umat Islam dalam urusan politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rian, anggota Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia Hilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Rian? Alhamdulillah sehat. Ya, semangat Kang Fauzi. Alhamdulillah, Bung Rian, ini terkait dengan setiap tanggal 22 Oktober diperingati hari besar tersebut juga memperingati peran para santri nih, Bung Rian, di tanah air sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Nah, pertanyaan Bung Rian, bagaimana sebenarnya catatan Anda terkait Hari Santri tahun ini, khususnya dalam konteks politik, Bung Rian? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama saya kira kalau kita bicara secara historis ya, tanggal 22 Oktober ya, itu sebenarnya kalau kita tarik ke belakang memang makna yang terkait itu sebenarnya adalah tentang resolusi jihad gitu ya, yang kemudian itu digagas oleh para kiai, khususnya kemudian di bawah Hadratus Syekh ya Hasyim Asy'ari pada saat itu ya, dalam rangka untuk kemudian melawan penjajah ya. Artinya apa? Bahwa ini merupakan sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya ya, terkait dengan tanggal 22 Oktober dari sisi fakta sejarahnya itu sendiri. Nah, sehingga ketika kemudian dia ditetapkan oleh pemerintah ya, tanggal tersebut sebagai Hari Santri, sebenarnya itu makna yang tersirat mestinya adalah bahwa umat Islam khususnya para ulama, para kiai gitu ya, para ajengan begitu ya, dan santri sebagai para muhibin atau istilahnya yang diasuh oleh mereka, itu memang memiliki satu kontribusi ya yang luar biasa di dalam kemerdekaan negeri ini gitu ya, sehingga dari sini memang menjadi sangat relevan ya untuk kemudian kita bicara bahwa tanggal 22 Oktober itu memang betul-betul harus dijadikan sebagai momentum. Tapi sebenarnya akan lebih tepat ya kalau kemudian momentum yang dimaksud itu adalah dalam konteks spirit dan semangat jihad ya, bukan sekedar hanya persoalan tadi santrinya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kalau dalam konteks kekinian ya, apa yang kemudian terjadi pada tanggal 22 Oktober ya 1945 itu harusnya kemudian mengingatkan kita semua ya, sekali lagi bahwa peran umat Islam yang diwakili oleh para kiai, para santri
ya dan juga kemudian masyarakat secara keseluruhan itu tidak bisa dilepaskan ya dari kemerdekaan negeri ini dalam rangka mengusir penjajah. Artinya apa? Bahwa jangan sekali-kali pernah kemudian mengabaikan umat Islam ya dalam konteks ini karena sumbangsih daripada umat Islam itu sangat signifikan ya untuk mengusir penjajah. Jadi kalau hari ini kemudian kita dihadapkan kepada ada sebagian gelombang katakanlah semacam Islamofobia yang ada, itu saya kira dalam konteks 22 Oktober itu menjadi sangat-sangat tidak relevan karena negeri ini itu di pilar atau istilahnya ditopang ya kekuatannya ketika menghadapi berbagai ancaman khususnya penjajahan itu adalah dengan peran daripada para kiai dan santri secara keseluruhan. Saya kira itu Kang Fauzi. Baik, Bung Rian, terkait dengan sejarah aspek politik, berubahnya konstelasi politik dunia juga berkembang negeri ini dampak dari aspek politik nih Bung Rian. Dari aspek politik juga Bung Rian. Ya, saya kira kiprah kiai dan santri tidak pernah dan jangan pernah dilepaskan gitu ya dari politik. Kenapa? Karena kalau kita memandang bahwa politik itu adalah pengaturan ya urusan-urusan masyarakat ya dalam konteks siasah begitu ya, maka sesungguhnya Islam itu kemudian memandang politik itu adalah bagian ya dari ajaran Islam. Artinya apa? Kalau kemudian politik itu adalah bagian yang tidak bisa kemudian dipisahkan dari Islam, maka orangnya dalam hal ini adalah tadi santri, kiai dan juga siapapun Muslim gitu secara keseluruhan itu tidak boleh kemudian dipisahkan ya dari dunia politik. Nah hari ini faktanya ya karena dominasi ya daripada sekulerisme yaitu paham yang kemudian memisahkan agama dari kehidupan termasuk agama dari politik ya itu sedemikian meluas begitu, maka ini harus dilawan. Artinya apa? Harus dilawan upaya-upaya untuk menjauhkan umat Islam ya secara umum ya para santri dan kiai secara lebih khusus dari dunia politik. Justru politik itu harus kemudian diislamisasikan ya. Maksudnya apa? Bahwa politik itu kemudian harus dibangun, harus diperkuat, harus kemudian diidentitasi ya dengan Islam ya. Sehingga dalam konteks ini saya ingin menegaskan ya bahwa identitas politik dalam konteks seorang Muslim yaitu dengan Islamnya itu harus dibawa ke dalam dunia politik. Jangan sampai sekedar kemudian justru malah politik itu kemudian memanfaatkan ya suara dari para kiai ataupun juga santri tadi sekedar untuk legitimasi politik atau yang kemudian kita sering dengar istilah politisasi agama atau dalam konteks ini politisasi Islam. Saya kira itu, Kang Fauzi. Baik, Ustadz Rian, berarti bisa dikatakan bahwasannya ulama, santri, dan juga pesantren nyata bagi pengaruhnya ini? Ya, sangat nyata dan jelas dia ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Maksudnya apa? Bahwa saya ingin menegaskan bahwa kekuatan santri, ya, kiai, dan pesantren, ya, ulama secara keseluruhan, ya itu seharusnya kalau mereka berdiri secara independen ya maka kemudian sesungguhnya dia memiliki pengaruh yang nyata. Maka dalam konteks ini kita kutipkan apa yang disampaikan oleh Snok Hurgronje gitu ya, seorang orientalis begitu ya yang berusaha ya dia mencegah ya Islam itu kembali berkiprah ya di dalam politik. Tapi kalau kemudian dalam konteks spiritual begitu ya, membangun masjid misalnya begitu ya, itu dibiarkan saja. Tapi kalau sudah kemudian menjelma menjadi kekuatan politik dan kekuatan politik Islam itu pasti ditulang punggungi ya oleh para tokoh-tokoh ulama, oleh tokoh-tokoh Muslim, oleh tokoh-tokoh kiai dan juga santri, maka sesungguhnya itu adalah menjadi indikasi ya bahwa pengaruh mereka itu sebenarnya sangat besar. Makanya pihak-pihak yang tidak suka sebagaimana yang tadi saya katakan ya sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam tadi itu, mereka berusaha
kalau mereka tidak mampu membendung secara langsung, yaitu bagaimana membelokkan tadi itu, ya, peran dan potensi daripada ulama, santri dan pesantren tadi itu sesuai dengan tadi kepentingan sekuleristik mereka, sehingga ini yang harus diwaspadai. Jadi jangan sampai ulama dan pesantren yang punya pengaruh kuat itu kemudian dikanalisasi sedemikian rupa, bukan malah kemudian menjadi kekuatan politik yang menentukan, dalam arti adalah mengarahkan kepada laju politik yang berbasiskan kepada Islam. Saya kira itu. Baik, Bung Rian, artinya juga bisa dikatakan ini sesuai dengan fakta yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Santri dan pesantren ini kerap juga menjadi rujukan bagi elemen masyarakat, khususnya dalam mencari solusi ataupun tempat kembali ya berdasarkan Islam. Pertanyaannya, apakah kiai juga sampai dengan saat ini masih menjadi maraji nih bagi umat Islam dalam urusan politik di tengah arus besar peradaban sekuler saat ini, Bung Rian? Ya, saya kira sebagian besar masih begitu ya, meskipun kita juga melihat ironi ya, di mana kemudian para kiai atau ulama tadi itu tadi berusaha untuk kemudian dilumpuhkan fungsi daripada referensinya itu tadi di tengah-tengah umat tadi dengan membelokkan kepada hal-hal yang sifatnya tadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pragmatis atau bahkan oportunis semata-mata begitu. Nah, oleh karena itu saya kira fakta bahwa kiai ulama itu menjadi maroji ya, menjadi referensi, menjadi rujukan ya untuk sebuah perhelatan politik yang lebih fundamental ya arahnya, artinya bukan hanya sekedar politik yang sifatnya transaksional, maka kemudian di situ dibutuhkan semakin banyak justru ulama-ulama, kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu ulama akhirat, artinya ulama yang mereka tidak akan kemudian bisa dirayu, digoda dengan katakanlah harta dunia ya, atau kemudian tahta wanita dan seterusnya begitu. Nah, disinilah saya kira tadi fakta keberadaan daripada para ulama tadi ya, di mana kemudian Rasul itu mengatakan ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi, harus benar-benar kemudian terus dikondisikan dan harus kemudian dicegah upaya-upaya untuk menghalangi atau membonsai, saya gunakan istilah peran daripada ulama tadi itu untuk berperan secara signifikan ya dengan basis Islam di tengah-tengah perhelatan politik yang ada. Itu. Bung Rian, kalau kita lihat faktanya juga ini tidak dipungkiri, kondisi perpolitikan negeri ini masih didominasi oleh lingkup sekuler liberal ya, karenanya santri juga dan pesantren masih dijauhkan dari aspek-aspek politik. Sebetulnya bagaimana menurut tanggapan Anda dan juga sikap yang perlu dibangun seluruh elemen masyarakat, elemen umat ini menghadapi gerakan Islamofobia yang secara sistematis dilakukan ini, Bung Rian? Ya, saya kira secara internal di tengah-tengah umat Islam ya, para kiai, para ulama, para santri, pesantren begitu ya, dan lembaga-lembaga pendidikan Islam maupun lembaga-lembaga ormas Islam itu harus kembali memahami bahwa Islam itu adalah sebagai sebuah mabda, sebagai sebuah worldview, sebagai sebuah ideologi dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan ya di dalam kehidupan. Artinya apa? Bahwa kalau mereka memahami Islam itu sebagai worldview, sebagai sudut pandang tadi itu, maka kemudian apa yang kemudian menjadi upaya dari mereka-mereka yang melakukan tadi dukungan terhadap kebencian terhadap Islam, yaitu Islamofobia tadi, itu akan bisa kemudian dicegah gitu ya, karena mereka akan dihadapkan kepada mindset, kepada cara berpikir ya dari umat ini ya, dari rakyat ini yang mayoritas muslim tadi itu dengan Islam yang seharusnya ya, bukan Islam yang kemudian dicitrakan sebagai sebuah ancaman, karena sekali lagi Islam itu memang rahmatan lil alamin. Secara historis juga kemudian dia telah memberikan bukti ya, telah memberikan satu evidence ya, di mana kemudian tidak pernah Islam itu justru melakukan kezaliman ya, termasuk terhadap non muslim. Jadi saya kira secara internal itu yang harus kemudian dilakukan. Yang kedua, secara eksternal ya, bersama dengan elemen-elemen yang lain, maka para ulama, para santri, para ajengan dan juga pesantren tadi itu harus kemudian semakin menggencarkan ya dakwah
Islam begitu ya di berbagai kalangan agar tumbuh kesadaran baru terhadap Islam ya, bahwa Islam itu memang benar-benar adalah solusi untuk negeri ini ya, maupun juga kemudian negeri-negeri yang lain atas dominasi dan juga berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh ideologi yang dominan hari ini ya, yaitu sekuler, kapitalistik, demokrasi tadi itu. Sehingga dengan dua hal ini baik secara internal maupun secara eksternal, maka Islam itu nanti akan kemudian menunjukkan ya dirinya ya, dengan aktor utamanya itu adalah para ulama ya, dan juga para tokoh-tokoh muslim yang konsisten istiqomah dalam menjelaskan, yang membawa Islam ya menjadi asas ya di dalam peradaban, maka kebaikan dan keberkahan itu insya Allah akan kemudian terjadi. Dan upaya-upaya buruk ya, upaya-upaya hina ya dari orang yang berusaha untuk meminggirkan Islam dengan Islamofobia tadi itu, insya Allah akan bisa kemudian kita kikis ya sampai kemudian akar-akarnya. Saya kira itu, dan inilah yang tentu menjadi tugas besar kita ya, agar Islam betul-betul kemudian nanti menjadi wujud ya secara nyata ya, sebagai asas ya, sebagai peradaban dan juga sebagai kebaikan untuk alam semesta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Bung Rian dari HILMI, Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia. Alhamdulillah pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak sekali manfaat dari program kami. Dan jangan lupa sampai bertemu kembali di waktu yang sama, di channel yang sama. Dan jangan lupa juga subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya konten kami agar menjadi amal soleh bagi Anda semua. Akhirnya saya Fauzi Zanjabir bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.